Nah, ini adalah merupakan pertanyaan yang pertama. Ya, Kemudian manusia pertama. manusia yang pertama di dalam agama Buddha bagaimana? Nah, konsep kosmologi Buddhis ini agak panjang saya ceritakan, padahal waktunya sangat pendek. Kosmologi Buddhis ini, tata surya kita yang seperti Bima Sakti, yang terdiri dari matahari, bulan, kemudian planet-planet Merkurius, Saturnus dan sebagainya. Sebetulnya di dalam Dharma 3000 tahun yang lalu Sang Buddha menyampaikan, ini hanya salah satu tata surya dari ribuan tata surya yang lain. Bahkan dikatakan di sana, tata surya ini jumlahnya lebih dari 1 miliar tata surya. Nah, kenapa demikian? Saya kira juga kita bisa melihat di dalam teknologi yang baru ini, ternyata tata surya kita Bima Sakti ini juga berdekatan dengan Andromeda. Kita bisa mendengar bahwa itu juga salah satu bentuk tata surya yang lain. Nah, bumi kita ini pada satu kesempatan dia pernah terbentuk dan kiamat. Jadi hancurnya bumi itu bukan akhir segalanya, tapi merupakan awal dari terbentuknya kembali bumi tersebut. Saya kira ini juga akan cocok dengan teori kekekalan energi dari Einstein, yang mengatakan bahwa energi tidak bisa tercipta dan juga tidak bisa termusnahkan. Sehingga bumi ini sudah hancur beberapa kali. Sang Buddha hanya menceritakan bahwa pada saat bumi ini terbentuk, ketika bumi atau masih tata surya kita berupa debu atau partikel angkasa yang kemudian berotasi dan berevolusi, makhluk-makhluk dari tata surya yang lain karena frekuensi yang sama, gelombang yang sama, ketika dia mati dari tata surya yang berbeda, dia bisa terlahir di tata surya kita. Kemudian dia menghisap sari bumi, sari tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, sehingga berproses, berevolusi, walaupun tidak harus persis dengan evolusi Darwin, karena itu tidak menjadi bagian dari ilmu pengetahuan di dalam agama Buddha, berproses, berevolusi, akhirnya menjadi manusia seperti sekarang. Karena itu kalau Anda membaca laporan ilmiah juga, baru-baru saja ditemukan ada fosil yang ada di planet Mars. Saya kira itu juga merupakan salah satu tanda bahwa sebetulnya tata surya kita ini sendiri, mungkin planet-planet yang lain juga pernah dihuni makhluk, walaupun tentu tidak yang seperti kita bayangkan saat ini. Apakah itu ayam, kucing dan sebagainya, saya kira bukan seperti itu. Tetapi paling tidak di planet Mars sudah terbukti ada fosilnya. Ya, sehingga manusia pertama di dalam ajaran Sang Buddha ini sebetulnya teorinya adalah teori evolusi, walaupun tidak harus seperti Darwin, dan jumlahnya juga banyak, karena mereka yang dari tata surya yang lain, mereka yang karena frekuensi yang sama, mereka datang ke tata surya kita. Dan ke satu saat nanti, bumi kita ini pun juga akan kiamat tetapi akan terbentuk kembali. Kapan kiamatnya bumi kita? Di dalam Dharma disampaikan, bumi kita ini kiamat masih sangat lama. Ketika ajaran Sang Buddha habis, ketika sudah tidak ada wihara, tidak ada buku, tidak ada siapapun juga yang mengerti agama Buddha, pada saat itulah nanti lahir yang disebut Buddha Maitreya. Buddha Maitreya bukan namanya Maitreya. Maitreya artinya adalah cinta kasih. Sehingga Buddha yang akan datang adalah mengembangkan cinta kasih. Ketika Buddha Maitreya lahir, dia mengajarkan Dharma kepada orang-orang yang tidak mengerti agama Buddha tadi. Kemudian orang-orang itu mencapai kesucian. Setelah banyak orang mencapai kesucian, ribuan tahun kemudian setelah orang-orang banyak mencapai kesucian, barulah bumi ini kiamat. Karena itu sesungguhnya bumi masih jauh dari kiamat. Karena kita sekarang masih mengenal Dharma, masih bisa melihat wihara, biku, buku Dharma dan sebagainya. Sehingga tentunya kita tidak usah takut dengan kiamat, tetapi kiamat kecil yaitu kematian, itulah yang kita harus siap setiap saat. Di dalam Dharma disampaikan, hidup ini tidak kekal. Karena sesungguhnya hidup tidak pasti, tetapi kematian itu yang pasti. Kiamat kecil sesuai dengan umur kita, itulah yang pasti. Karena itu untuk menyiapkan kiamat kecil kita ini, marilah sekarang juga mulai hari ini kita mengembangkan kebajikan, mengembangkan pikiran yang positif, sehingga hilang ketamaan, hilang kebencian, hilang kegelapan batin, sehingga akhirnya tercapailah 3 level tujuan hidup tadi. Di dunia mendapatkan kebahagiaan, mati masuk surga, dan juga bisa mencapai nirwana sebagai konsep kehidupan kita, tujuan akhir umat Buddha. Terakhir pertanyaan tadi mana? Tumimba lahir.
Tiga pertanyaan tadi Bante. Tumimba lahir. Tumimba Bagaimana lahir. bisa membuktikan adanya tumimba lahir? Sebetulnya pembuktian tumimba lahir ini tidak hanya agama Buddha saja. Sebetulnya di Eropa sekarang sudah ada salah satu cabang yang disebut psikologi klinis. Dia mengatakan begini, bahwa manusia kenapa bisa ada semacam hidrofobia, yaitu takut kepada air, yang takut yang berlebihan. Kemudian di sana diselidiki misalnya dengan hipnotis. Dia bukan agama apapun dasarnya, tetapi dia ingin tahu dengan hipnotis itu. Lalu ketika dia dihipnotis, ditanya, kamu tadi dari mana, kemarin dari mana, namanya siapa, nama orang tuanya siapa. Ternyata nama, alamat, dan data sebagainya itu cocok dengan formulir yang dia isi sebelum dia dihipnotis. Kemudian peredaran darahnya dicek, pernafasan, denyut jantung, dan sebagainya dicek, semuanya normal. Sehingga para psikolog klinis ini mengatakan bahwa orang ini sebetulnya normal, tetapi dia di dalam kondisi terhipnotis. Lalu dia ditanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 10 hari yang lalu, 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Pada satu kesempatan dia bisa bercerita bahwa di dalam kehidupan yang dulu dia pernah mati tenggelam. Sehingga akhirnya trauma masa lampau itu akan mengakibatkan dia punya hidrofobia, takut pada air di kehidupan yang sekarang. Kemudian para psikolog klinis itu memberikan sugesti, memberikan satu masukan bahwa itu adalah kehidupan dia yang lampau, bukan kehidupan yang sekarang. Lalu dengan beberapa kali terapi, akhirnya orang itu sembuh dari hidrofobia. Demikian pula ini bisa dipraktekkan dengan beberapa penyakit-penyakit yang lain. Sehingga sebetulnya kelahiran lampau ini tidak harus dibuktikan secara kepercayaan saja, misalnya menurut agama Buddha, tetapi sebetulnya sekarang sudah menjadi lahan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, terima kasih Bante. Waktulah yang membatasi kita Bante. Terima kasih Bante telah memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Dhamma pada malam hari ini. Dan tentunya saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, tetapi karena terbatasnya waktu yang telah tersedia, maka acara ini akan kita akhiri sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bante, Yang Mulia Bante Uttamatera, akan memberikan manfaat bagi kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari.